Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nafla Arika Zahira dengan NIM 2203 Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang proses asuhan gizi terstandar atau biasa disebut dengan PAGT. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa sih itu PAGT. Nah, PAGT adalah suatu metode pemecahan masalah yang sistematis dalam menangani problem gizi, sehingga dapat memberikan asuhan gizi yang aman, efektif, dan berkualitas. Konseling gizi yang mengikuti langkah-langkah PAGT. Langkah pertama yaitu membangun dasar konseling pada umumnya. Klien datang ke pelayanan konseling gizi karena membutuhkan dukungan gizi sehubungan dengan upaya penyembuhan penyakitnya, seperti diabetes mellitus, hipertensi, dan lain-lain. Sasaran utama dan langkah ini agar klien dapat menjelaskan masalahnya, keprihatinan yang dimiliki, serta alasan berkunjung. Hubungan terapeutik dibangun pada langkah pertama ini. Nah, pada saat bertemu klien, gunakanlah keterampilan komunikasi dan konseling. Sambutlah klien dengan ramah, tersenyum, dan berikan salam. Salah satu cara untuk menyambut klien dapat dilakukan dengan bersalaman atau berjabat tangan. Namun ada kalanya sentuhan tangan antara perempuan dan laki-laki hal yang tidak lazim. Maka berjabat tangan tidak perlu dilakukan, cukup dengan berdiri sambil tersenyum atau menganggukkan kepala dan dilanjutkan dengan memberi salam. Selanjutnya langkah kedua, menggali permasalahan dengan pengkajian gizi. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendapatkan informasi atau data yang lengkap dan sesuai dalam upaya mengidentifikasi masalah, asupan gizi atau faktor lain yang dapat menimbulkan masalah gizi. Terjadinya masalah gizi disebabkan karena adanya ketidaksesuaian antara asupan gizi dengan kebutuhan tubuh. Keadaan ini dapat terjadi karena asupan energi dan zat gizi yang kurang dan atau berlebihan, dan atau kebutuhan yang meningkat yang bila berlangsung terus-menerus mengakibatkan terjadinya perubahan status gizi. Kondisi ini erat kaitannya dengan kondisi penyakit seperti fungsi organ, motorik, sosial ekonomi, dan lingkungan. Perubahan status dapat terdeteksi dengan menggunakan komponen pengkajian gizi, meliputi pengukuran antropometri, pemeriksaan klinis dan fisik, biokimia, serta riwayat makan serta riwayat personal. Data yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan standar baku atau nilai normal, sehingga dapat dikaji dan diidentifikasi berapa besar masalahnya atau seberapa besar masalahnya. Langkah ketiga yaitu menegakkan diagnosis gizi. Langkah ini merupakan langkah kritis yang menjabatani pengkajian gizi dan intervensi gizi. Diagnosis gizi adalah kegiatan mengidentifikasi dan memberi nama masalah gizi yang aktual atau berisiko menyebabkan masalah gizi. Diagnosis gizi diuraikan berdasarkan komponen masalah gizi atau problem, penyebab masalah gizi atau etiologi, dan tanda serta gejala adanya masalah gizi. Nah, di sini komponen masalah gizi yaitu problem. Problem menunjukkan adanya masalah gizi yang digambarkan dengan terjadinya perubahan status gizi klien. Masalah dinyatakan dengan kata sifat yang menggambarkan respon tubuh seperti adanya perubahan dari normal menjadi tidak normal, kegagalan fungsi, ketidakefektifan, penurunan atau peningkatan dari suatu kebutuhan normal, dan resiko munculnya gangguan gizi tertentu secara akut atau kronis. Lanjut, etiologi. Etiologi menunjukkan faktor penyebab atau faktor yang berperan dalam timbulnya problem atau masalah gizi. Terdapat beberapa penyebab masalah gizi, antara lain berkaitan dengan patofisiologi, psikososial, perilaku, lingkungan, dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu langkah keempat, intervensi gizi. Intervensi gizi dalam konseling gizi merupakan serangkaian aktivitas atau tindakan yang terencana secara khusus dengan tujuannya yaitu untuk mengatasi masalah gizi melalui perubahan perilaku, maka guna memenuhi kebutuhan gizi klien.
sehingga mendapatkan kesehatan yang optimal. Intervensi gizi terdiri dari dua komponen, yaitu memilih rencana diet serta mendapat komitmen untuk melaksanakan diet yang telah disepakati bersama antara konselor dan klien. Nah, langkah kelima yaitu monitoring dan evaluasi. Langkah terakhir evaluasi gizi yaitu melakukan penilaian kembali terhadap kemajuan konselor maupun kliennya. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui respon klien terhadap intervensi dan tingkat keberhasilannya. Sebagai besar pertanyaan pada tahap pengkajian dapat digunakan lagi pada tahap ini, tetapi difokuskan pada tujuan yang diinginkan dan apakah tujuan tersebut dapat dicapai. Nah, di sini seringkali penilaian diri konselor tidak berlangsung karena adanya keterbatasan waktu. Hal yang penting adalah meninjau ulang apa yang terjadi saat diskusi, kemudian tentukan apa yang membuat berhasil atau tidak, apakah ada yang mungkin untuk ditingkatkan. Nah, mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.